Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kabar baik buat kalian semua pecinta Subaru. Akhirnya tahun 2023 kemarin Subaru kembali lagi ke Indonesia. Buat kalian yang suka dengan Subaru, karena sistem symmetrical all-wheel drive-nya kali ini kalian bisa bernafas dengan lega. Tanpa berlama-lama, sekarang saya sudah bersama dengan Subaru Forester. Ya, Subaru Forester akhirnya kini sudah memasuki generasi kelima, dan model yang dimasukkan ke Indonesia ini adalah model generasi kelima yang sudah facelift. Kalau kita lihat tampang depannya, entah kenapa ya, saya suka banget dengan grillnya ini, rasanya menimbulkan kesan kokoh dari mobil ini seperti mobil Jeep yang siap diajak berpetualang. Dan logo yang ada di tengah ini, bintang-bintang ini nggak bisa kita remehkan ya. Ini mengingatkan kita akan World Rally Championship, ya benar. Jadi DNA WRC masih disematkan di mobil ini dengan symmetrical all-wheel drive-nya. Tapi akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang saya ingin membahas bagian depannya. Jadi tampang keseluruhannya ini memang kalau kita sandingkan dengan mobil-mobil kekinian seperti CR-V atau seperti Mazda CX-5, memang dia tidak outstanding, tidak menonjol. Tetapi entah mengapa, menurut saya ini kesannya konvensional. Mobilnya ini terkesan seperti ingin diajak berpetualang. Dengan kontur-kontur kap mesin yang mengotak-ngotak seperti ini, itu menambah kesan gagah. Lampu yang kekinian sudah menggunakan teknologi DRL LED, lampu utamanya proyektor LED. Sekarang sudah menggunakan desain barunya Subaru ya, seperti C-shape seperti ini. Di bagian bawah ada cladding-cladding ini dengan tekstur ya. Ini jadi bukan polos-polos seperti ada diamond teksturnya. Di bagian tengah ada aksen silver. Untuk fog lampnya sendiri dia juga sudah LED meskipun masih kristal multi reflektor. Ada aksen-aksen chrome di bagian depan. Kemudian di bagian tengah sini sudah ada kamera. Jadi mobil ini dilengkapi dengan 3 kamera. Satu di bagian depan, satu di bagian belakang, dan satu lagi di sebelah kiri. Nanti yang akan saya jelaskan. Overall, memang mobil ini tampangnya nggak outstanding, tapi menurut saya ini adalah model yang cukup maco. Untuk bagian atas, kalian bisa lihat, mungkin kalau kelihatan di kamera, dia sudah ada 2 kamera. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan Subaru EyeSight. Dia sudah ada sistem radar-radaran. Nggak hanya kamera yang ada di atas, tapi di balik grill depan ini juga sudah disematkan sistem radar. Oke, sebelum pindah ke bagian-bagian yang lain, kita mohon dukungan dari kalian semua. Tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa subscribe channel kita, share video kita sebanyak-banyaknya, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Chips Channel. Apabila ada teman-teman yang punya mobil yang boleh kita review atau mau kita bantu pasarkan, kita bantu iklankan, kalian bisa DM langsung di Instagramnya Chips Channel. Oke, sebelum pindah ke bagian lain, kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Oke, masih menggunakan tongkat. Jadi inilah ruang mesin dari Subaru Forester. Kalau kalian lihat ini masih cukup ruwet ya, dan mesinnya cukup rendah. Memang ini belum ada covernya. Dan kenapa mesin ini bisa rendah? Karena dia menggunakan mesin boxer. Jadi kalau mesin boxer itu bukan seperti mesin-mesin mobil biasa yang ke atas gini atau yang V, tapi mesin boxer itu dia 180 derajat. Jadi kalau boleh kita bilang ini mesin yang tiduran ya. Tapi dengan adanya mesin boxer seperti ini, center of gravity-nya menjadi lebih rendah. Nanti bakal kita coba ketika kita mengemudikan mobil ini, apakah dengan center gravity yang lebih rendah, pengendalian mobil ini akan lebih bagus, apalagi mobil ini cukup jangkung. Ya, mesin mobil ini 2000 cc, boxer, 4 silinder. Dia menghasilkan tenaga 156 PS dengan torsi maksimal 196 Nm. Cuma sayang kali ini yang masuk ke sini bukan yang mesin turbo, tapi ini mungkin salah satu cara Subaru untuk comeback ya, karena kalau dengan mesin turbo pasti harganya akan sangat melejit. Dengan mesin seperti ini harganya bisa jauh lebih
terjangkau. Kemudian yang satu lagi yang disayangkan, transmisinya sekarang menggunakan transmisi CVT, tapi nanti bakal kita buktikan apakah dengan transmisi CVT mobil ini akan menjadi lebih lemot, nggak cukup layak untuk diajak berpetualang. Nanti bakal kita coba ketika kita tes jalan. Oke, untuk ruang mesin sudah dicat sewarna dengan bodi, sudah ada peredam, di firewall juga sudah ada peredam. Dan yang saya suka, dia masih attention to detailnya masih cukup bagus, dia masih diberi penutup seperti ini. Kalau mobil-mobil sekarang dibiarkan terbuka, ini masih dikasih penutup. Good job buat Subaru. Oke, mungkin itu aja di bagian mesin. Yuk sekarang kita pindah ke bagian samping. Beralih ke bagian samping, pertama-tama yang bisa kalian lihat, dia kacanya besar-besar. Dan dari samping ini bisa kalian lihat, ini seperti Subaru. Ya, kalian bisa lihat, oh ini generasi terbaru dari Subaru. Karena ciri khas Forester yang dulu masih cukup terlihat di Forester yang sekarang, tapi percayalah banyak perbedaannya. Meskipun jendelanya besar-besar, desainnya juga agak berbeda dari yang lama, fendernya juga desainnya berbeda. Sekarang dia lekukannya ada di bodi seperti ini, nggak seperti yang generasi sebelumnya. Yang saya suka, dia ada aksen-aksen cladding hitam ini ya, bentuknya seperti diamond-diamond bertekstur gini, menambah kesan siap diajak ber-off-road gitu ya sepertinya. Untuk rodanya sendiri, velgnya sendiri dia menggunakan 225/55 ring 18. Rem depan sudah disc brake, yang belakang tentu saja juga sudah disc brake, ABS, EBD, BA, Vehicle Stability Control, Auto Hold, semuanya sudah menjadi fitur standar di mobil ini. Kemudian untuk dimensi mobil ini sendiri, dia panjangnya 4,6 meteran, lebarnya 1,8 meteran, tingginya 1,7 meteran, dan wheelbase-nya di 2670 mm. Dan di bagian samping ini ada hal yang sangat menarik. Kalian bisa lihat ini ada kamera, tapi kameranya itu tidak menyorot ke bawah. Ya, ini menyorot ke bagian depan untuk pencitraan di bagian ban depan. Ini sebetulnya untuk cheat mode ketika kalian melakukan off-road, sehingga kalian bisa memantau posisi ban depan sebelah kiri. Kemudian untuk spionnya sendiri, dia sudah diberi aksen warna silver dove. Ini sebetulnya saya suka, cuma agak disayangkan sedikit di window lainnya ini yang mengelilingi jendela ini masih silver yang masih krum-kruman yang kilap. Andai kata dia mau diberikan krum-kruman yang dove gitu akan tampak lebih bagus menurut saya pribadi ya. Pendapatnya boleh beda. Kemudian untuk spion sudah model pedestal, dia ada tambahan kaca kecil. Ini seharusnya menambah visibilitas, apalagi ini kacanya gede-gede ya. Harusnya visibilitasnya bagus banget mobil ini. Nanti bakal kita coba. Kemudian dia sudah keyless dengan akses sentuh dan isi akses. Kalau kalian mau masuk tinggal kalian grip seperti ini, dia akan langsung terbuka. Untuk kuncinya sendiri dia modelnya seperti ini. Ada logo Subaru untuk unlock dan ada logo Subaru untuk unlock, lock, dan ini untuk membuka power tailgate di belakang. Oke, lanjut di bagian bawah tentunya masih berlanjut, ada aksen-aksen hitam ditambah dengan aksen-aksen silver seperti ini. Ini warnanya glossy ya. Sebetulnya sih saya lebih suka kalau ini warnanya yang dove ya, karena dibuat off-road akan lebih cepat baret yang glossy seperti ini. Tapi itu soal preferensi. Di bagian atas kita sudah dapat roof rail yang seperti ini bener-bener roof rail yang kuat banget, bisa kalian taruh beban, dan ini warnanya silver. Dan di bagian dalam ini ada aksen-aksen seperti aksen-aksen diamond yang ada di cladding-cladding di bagian samping. Oke, mungkin itu aja. Kita beralih ke bagian belakang. Pertama-tama bisa kita lihat di bagian atas itu ada antena shark fin, spoiler yang sudah terintegrasi, ada high mount stop lamp, sudah ada rear defogger, rear wiper, tentunya ada logo Subaru dong. Di sebelah kiri ada tulisan Subaru Symmetrical All Wheel Drive, yang sebelah kanan ada tulisan Forester. Di bagian belakang sini ada kamera mundur lagi, dan yang cukup disayangkan, jadi kalian bisa lihat headlamp belakang mobil ini, lampunya ini sayang sekali masih belum ada teknologi LED, jadi masih bohlam semua. Kenapa sih nggak dikasih LED? Ya saya nggak tahu, cuma Subaru yang bisa jawab ya. Tapi ini masih bohlam semua dan sudah
model kekinian, mirip-mirip kayak depan ya, sudah membentuk huruf C. Cuma yang aneh, lampu plat nomornya mobil ini sudah menggunakan LED. Ini agak cukup disayangkan. Mengapa tadi saya bilang agak sayang masih bohlam semua ya? Karena lampu plat nomornya aja udah LED. Kenapa yang paling enggak lah yang lampu merah ini diberikan yang LED? Tapi itu soal preferensi ya. Di bagian bawah kita dapat aksen-aksen hitam lagi seperti yang di samping ini bertekstur, ada motif diamond-diamondnya, ada diffuser ala-ala yang warna silver. Yang di sebelah kiri ini dia ini reflektor, yang di sebelah kanan dia rear fog lamp. Kemudian untuk knalpotnya bisa kalian lihat ada di sebelah kanan dan tidak ngumpet-ngumpet. Yang paling penting bukan lubang palsu. Oke, sekarang kita mau lihat seberapa besar bagasi dari mobil ini. Jadi mobil ini sudah menggunakan power tailgate yang bisa kalian akses lewat tombol di bagasi di depan, dikunci. Kemudian kalian juga bisa menggunakan semacam isi akses ya. Kalian mendekat ke mobil jadi pintu akan terbuka, tapi kunci harus kalian kantongin. Oke, seperti ini bagasi dari Subaru Forester. Lantainya memang cukup tinggi, tapi enaknya dia nggak ada ham di sebelah sini, jadi dia flat ke belakang. Kemudian di sebelah kiri dan kanan ini tempat penyimpanan yang sangat kecil banget sih, bisa diabaikan. Sudah ada woofernya Harman Kardon, dan mobil ini memiliki banyak sekali hook. Di sini ada 1, 2, 3, di bagian dalam 4, di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 1, 2, 3 juga ada 4, plus di atas ini ada 2. Jadi ini mobil dengan hook terbanyak. Jadi terlihat peruntukan mobil ini untuk kalian berpetualang. Banyak banget hook yang bisa dipakai ketika kalian mau buat tenda mungkin ya. Terus di bagian bawah ini ada ban serep yang ukurannya ini hampir full size ya, karena dia menggunakan velg kaleng 185 65 ring 17. Dongkrak ada di bawah, toolkit untuk dongkrak ada di sebelah kiri kanan dan di bagian dalam sini. Nah, ini yang saya suka. Biasanya seperti ini nggak dikasih peredam loh, ini dikasih lapisan untuk peredam. Good job buat Subaru, karena attention to detailnya ini saya cukup terkagum-kagum dengan Subaru ya. Kemudian kalau kalian masih merasa ini kurang besar, kalian bisa tarik tuas yang ada di sebelah sini, maka otomatis jok ru ke depan akan terlipat dan bagasinya rata sampai ke depan. Seperti ini ruang yang bisa kalian dapatkan secara maksimal. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau lihat ke bagian interior mobil ini. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa kita mau melihat door trimnya. Ini beda ya, sampai depan ini sudah plastik keras. Kalau yang di depan masih soft touch, tapi sini masih dilapis kulit. Ada jahit-jahitan asli warna putih dan warna coklat. Armrestnya ini juga dilapis kulit. Yang saya suka di sebelah sini ini ada aksen-aksen apa ya, bulat-bulat ya. Ini menambah kesan sporty. Sudah ada aksen silver, handle-nya chrome. Kemudian untuk power window di sebelah sini. Di bagian bawah ini juga masih ada aksen-aksen bulat-bulat, nambah kesan sporty. Sudah ada door pocket, cup holder, speaker. Dan ada satu fitur lagi di pintu-pintu ini yang menambah keamanan mobil ini. Kalau kalian bisa lihat di bagian bawah sini, ini ada tambahan seperti seperti penguat ya, seperti penguat. Jadi mobil ini ketika mengalami kecelakaan yang cukup parah, ini memungkinkan pintunya untuk bisa dibuka secara normal. Jadi good job buat Subaru yang memikirkan akses atau ini menambah nilai keselamatan ya bagi penumpang mobil ini. Good job. Jarang-jarang ada mobil yang menambahkan fitur seperti itu agar ketika ada kecelakaan yang cukup parah, akses untuk keluar masuk masih bisa tetap terjaga. Oke, untuk posisi duduknya sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong posisi duduk, kalau kalian lihat ini joknya ada 2 warna, door trimnya 2 warna, coklat dan hitam. Ini motifnya perforated, jadi warna ini hanya dikhususkan untuk Subaru Forester yang berwarna hitam saja. Kalau kalian pilih Subaru Forester warna lain, maka interior atau lebih tepatnya jok dan door trimnya akan
menjadi single tone, yaitu warnanya hitam semua. Untuk joknya ini ada model perforated dengan jahit-jahitan asli. Terus sudah isofix, kemudian sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk ketiga penumpangnya. Yang tengah ini ada di atas. Untuk headrest sendiri 3-tiganya adjustable. Sudah ada armrest, sudah ada cup holder. Dan ini attention to detailnya saya suka ini. Ini dilapis bahan sejenis karet lagi, jadi nggak bunyi-bunyi ya. Sudah ada bahan piano black, kemudian ada aksen silver. Oke, kembali ke posisi duduknya. Posisi duduknya menurut saya ini kurang tinggi dikit ya. Dikit aja ini. Tapi sudah cukup oke ya. Ini kalau bisa lebih tinggi dikit lagi lebih enak sih. Kaki masih bisa molos ke depan, masih ada jarak yang besar. Sudah nggak bisa maju mundur. Dan yang agak disayangkan ini recliningnya tidak bisa diatur ya. Ini mungkin untuk improvement ke depan ya. Ini kalian bisa atur tapi nggak bisa, sudah ini cuma satu step gini aja. Mungkin untuk improvement ke depan ya bisa ditambahkan satu step, harusnya sih nggak mahal ya. Karena menurut saya ini posisi duduknya ini kalau bisa kalian lihat ini terlalu rebah, jadi kalian harus menghadap ke atas terus. Untungnya di depan ini ada panoramic sunroof yang besar, sehingga kalau sunroofnya lagi dibuka gini kalian bisa melihat pemandangan keluar dengan cukup nyaman. Apalagi kalau dibawa ke pegunungan pasti pemandangannya indah. Cuma kalau untuk pemakaian dalam kota sehari-hari menurut saya ini posisi duduknya terlalu rileks, kecuali kalian mau tiduran ya. Ini kalau seperti ini kalian kalau mau lihat ke depan kalian harus mendongak seperti ini. Dan kalau untuk jangka waktu yang lama saya rasa leher kalian akan sakit. Tapi untuk dudukannya sendiri ini enak sekali sih. Lumbar supportnya ini enak, menopang dengan baik. Joknya sendiri juga cukup empuk. Sayang tinggal reclining. Tolong Subaru mungkin untuk improvement ke depan bisa ditambahkan untuk recliningnya. Oke, untuk headroomnya sendiri ini masih ada 4 jari. Padahal kalian bisa lihat ini termakan oleh rumah sunroof yang cukup besar. Kalau kalian lihat ini masuk ya, rumah sunroofnya cukup menyita ruang kepala, tapi ini masih ada 4 jari. Andai kata pun saya tegak seperti ini masih ada 2 jari lebih loh. Jadi seharusnya kalau ini dibuat recline masih cukup. Kemudian untuk legroomnya sendiri ini ada 4 jari lebih, 4,5 jari. Posisi mengemudi di depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Hand grip model retract kiri kanan, sudah ada hooknya juga kiri kanan. Sedangkan untuk seat belt ini lucu ya, biasanya diletakkan di pilar, tapi dia diletakkan di trim belakang seperti ini. Memang tidak bisa diatur ketinggiannya, tapi dia bisa menyesuaikan sih ketinggiannya karena ini bukaannya lebar banget. Kemudian di tengah sini ini kita dapat AC. Memang nggak bisa kita atur kecepatannya, tapi paling enggak bisa mempercepat udara dingin ke belakang. Kemudian sudah ada USB, ada 2, lagi-lagi Type A. Memang agak disayangkan masih belum yang fast charging. Di belakang kursi penumpang dan driver ini sudah ada tempat penyimpanan ya. Ada 2 level. Yang ini kecil-kecil dibelah menjadi 2, kemudian yang ini 1 yang cukup besar. Oke. Oh, di tengah masih ada tunneling karena mobil ini berpenggerak all wheel drive meskipun tunnelingnya ini nggak terlalu besar. Oke, mungkin itu aja yang di belakang. Oh sorry, lupa. Untuk lampunya di belakang ini sudah putih LED seperti yang ada di depan. Sedangkan untuk bagasi dia juga mendapatkan lampu sendiri ya. Tapi sayangnya masih kuning. Kenapa nggak dibuat sama seperti lampu kabin yang ada di tengah? Cukup disayangkan karena lampu ini cukup ya nggak terlalu jauh lah ya, cukup dekat lah ya jaraknya, sehingga membuat kesan gimana ya, yang di sini kesan modern, yang di sana kesannya old school banget sih. Tapi ya itu soal mudah, bisa diganti lah ya. Oke, mungkin itu aja yang di belakang. Yuk langsung kita pindah ke bagian depan. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian interior Subaru Forester. Seperti bisa kita lihat, ini banyak mainan tangan. Tangan kalian nggak akan kesepian untuk mainan di sini. Ini setirnya sudah dilapis dengan kulit, bisa diatur tilt maupun teleskopik.
Cuma ini agak lucu ya. Jadi untuk Subaru Forester ini dia sepertinya masih didesain untuk left hand drive atau dia meniru mobil-mobil Eropa. Jadi untuk pengaturan lampu dia ada di sebelah kiri sudah auto, di sebelah kanan ini pengaturan wiper dan sudah auto juga yang kita suka. Nah untuk di setir ini banyak tombol-tombol. Yang sebelah kanan ini untuk adaptive cruise control, lane keeping assist, untuk pengaturan jarak karena mobil ini sudah dilengkapi dengan eyesight baik melalui kamera yang ada di atas maupun radar yang ada di balik grill depan. Kemudian ada pemilihan untuk mode berkendara, kalian bisa pilih sport atau intelligent yang akan mengikuti gaya berkendara kalian. Untuk sebelah kiri seperti biasa ini untuk pengaturan MID yang ada di tengah. Kemudian ini juga bisa untuk pengaturan head unit. Untuk mengangkat telepon juga ini untuk kalian bisa setting-setting ya untuk MID tengah ini. Settingannya lewat tombol yang bawah. Jadi untuk speedometernya sendiri dia masih analog, masih cukup konvensional. Ini kalian bisa lihat beberapa informasi di bagian MID. Kemudian untuk cruise control apa bisa kalian lihat di MID tengah yang sudah layar TFT. Kemudian untuk trip A, trip B ada di sebelah kiri di tombol terpisah. Yang saya suka ini mobil sudah ada pedal shift meskipun transmisinya CVT. Sedangkan untuk di layar tengah ini saya masih suka sih ya. Ini memang kalau kita lihat model dashboardnya ini nggak terlalu modern kayak mobil kekinian. Dia masih arahnya yang lebih konvensional. Ada dua layar yang terpisah. Tapi saya entah kenapa saya suka yang seperti ini. Sepertinya ini kayak layar yang disediakan sendiri untuk beberapa informasi seperti jam. Kalian bisa lihat informasi untuk AC. Dan yang saya suka, nah untuk konsumsi BBM juga tetap ditampilkan di sini. Kemudian ada tanggal, jam. Nah, ini yang saya suka. Ini kalian bisa lihat ini untuk fitur-fitur eyesight-nya di sini. Kemudian kalian bisa melihat kemiringan mobil dan sistem all-wheel drive-nya. Jadi mobil ini seperti kayak siap off-road ya. Ditambah lagi ada temperatur-temperatur seperti ini. Seperti kalau mobil zaman dulu mengingatkan kita itu kayak Daihatsu TAF ya, dia ada kayak oil tanknya sendiri, jadi kayak mobil-mobil bener-bener yang siap off-road. Padahal mobil ini memang berpenggerak all-wheel drive, tapi tidak diperuntukkan untuk off-road yang berat-berat banget. Tapi yang saya lihat di beberapa channel YouTube lainnya, bahkan mobil ini dites di medan off-road yang cukup berat dan mobil ini masih mampu loh dengan ban standar. Good job sih, memang symmetrical all-wheel drive-nya Subaru ini tidak perlu diragukan lagi. Untuk bahan-bahan dashboardnya sendiri ini soft touch, ada jahitan asli, kemudian dia sudah ada aksen yang berbeda ya. Ini untuk airbagnya dia aksennya ini agak bentuk diamond gitu ya. Kemudian di bagian bawah sini ada lapisan kulit berwarna coklat dengan aksen jahitan asli warna putih. Kemudian untuk tempat penyimpanan ini cukup besar, sudah soft opening. Kembali lagi ke bagian tengah. Nah, ini untuk AC. Jadi semua AC baik di sebelah kanan maupun di tengah sini bisa ditutup secara total. Ini terutama yang bagian tengah ya, ini sudah jarang di mobil-mobil kekinian ya. Terus untuk head unit sendiri ini bisa untuk Apple CarPlay, Android Auto sudah tersedia, kemudian ya media biasa sudah ada navigasinya, kemudian ada vehicle setting juga, kalian bisa atur-atur auto door lock dan interior light dan lain sebagainya. Di bagian bawah AC-nya ini sudah dual zone, memang masih kayak mobil jadul ya, puter-puteran, tapi saya suka yang seperti ini karena kita tidak usah memalingkan pandangan, kita bisa langsung meraba, jadi konsentrasi kalian bisa tetap ke pengendaraan. Ini yang sudah jarang di mobil-mobil kekinian karena sudah dibuat menjadi satu dengan head unit, biasanya menjadi touchscreen. Good job sih, ini masih dipertahankan seperti ini. Lampu hazard di tengah. Kemudian untuk pengaturan AC ini lengkap ya, sampai ke front defroster, ada yang ke kaki juga. Kemudian ada rear defogger dan front defroster. Di bagian bawah ini sudah ada tempat penyimpanan terbuka yang dilapisi karet. Masih ada aux dan ini ada USB ya, tapi sayangnya ini masih yang Type A ya, belum Type C. Tapi
oke lah, masih ada lah paling enggak. Terus ada power outlet. Tuas transmisinya seperti ini, dia bisa ada mode berkendaranya. Untuk yang manual kalian bisa pindah-pindahkan melalui pedal shift yang ada setir. Kemudian di tengah ada X mode. Jadi kalau kalian ingin mode normal bisa, kalian juga bisa ubah-ubah ke mode dirt, snow, atau snow mat. Ini ketika kalian off-road kalian bisa pilih mode ini. Sudah electric parking brake yang sudah ada auto hold-nya. Ada 2 cup holder. Ini bagus ya. Attention to detailnya bagus, saya suka. Ini dilapisi karet jadi nggak bunyi-bunyi kalau kalian taruh tumbler di sebelah sini. Ada tempat penyimpanan terbuka lagi yang kecil di sebelah sini. Masih ada tempat kecil ini biasanya untuk koin sih, jarang di mobil sekarang ya. Oke, untuk armrestnya sendiri dia bahannya kulit. Ini empuk, sudah ada jahit-jahitan asli. Kemudian di bagian bawah sini masih ada tempat koin. Jadi ini harusnya trio 2 tingkat ya. Jadi ada tempat penyimpanannya. Ini dilapis karet. Masih ada tempat koin seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini sudah dilapisi bahan sejenis bludru. Dan masih ada power outlet. Oke, meskipun tidak terlalu besar tapi cukup fungsional ya. Oke, untuk joknya sendiri, ini pengaturannya sudah elektrik kiri kanan. Cuma sayang lumbar supportnya nggak bisa diatur. Posisi duduknya ini oke ya menurut saya ya. Meskipun ini sudah yang paling rendah tapi cukup commanding. Di bagian door trim ini bahannya soft touch semua, jahit-jahitan asli. Terus ini ada bahan plastik sedikit yang ada konturnya seperti ini, bagus sih. Jadi kelihatan mobilnya lebih sporty. Untuk handle chrome. Kemudian untuk yang sisi sebelah kanan dia sudah dilengkapi dengan memory seat di sebelah depan sini. Kemudian untuk pengaturan spion ada di sebelah kanan, bisa retract juga. Power window yang all auto sebelah driver dan penumpang depan aja. Di bagian bawah ini sudah mungkin kelihatan ya, sudah plastik keras, tapi yang sini saya suka ada aksen-aksennya, ada door pocket, ada cup holder, kemudian speakernya di bawah ini sudah Harman Kardon. Oke, mungkin bisa saya jelaskan sedikit untuk pedalnya. Ini saya juga suka, ini sudah dilapis dengan alumini. Kemudian di sebelah kanan ini ada berbagai macam pengaturan untuk headlamp leveling, kemudian untuk SRH ini untuk jadi lampunya ini sudah bisa mengikuti arah kemudi. Kemudian ada pengaturan memori ini untuk tinggi rendahnya power tailgate, ada untuk membuka power tailgate, ada blind spot monitoring, dan ada traction control. Dan yang lucunya di sebelah kanan sini masih ada 2 tombol kosong, sebetulnya bisa untuk fitur eyesight-nya. Tapi oleh Subaru diletakkan di atas ini. Kalian bisa lihat ini ada lane keeping dan ini ada pre-collision warning and emergency braking ya. Pengaturannya ada di atas. Lucu sih. Kenapa nggak sekalian ditaruh di sebelah kanan? Tapi ya oke lah. Mungkin untuk menemani ini ya. Untuk pembuka panoramic sunroof yang sangat besar. Jadi dia cuma bisa di slide aja, nggak bisa di tilt. Tapi bukaannya bisa full. Ini besar banget sih menurut saya. Jadi mungkin supaya tombolnya di sini nggak kosong, ditambahin 2 tombol gitu ya. Untuk lampunya disentuh seperti ini, sudah LED warna putih, sudah ada reminder untuk seat belt, kemudian masih ada tempat untuk kacamata yang sudah jarang di mobil baru saat ini ya. Ini bisa kalian lihat. Terus untuk spion ini masih day night view biasa. Agak sayang sih ya, mestinya sekalian aja ini sudah ada eyesight-nya, sekalian elektrokromatik, tapi ya it's okay lah. Kemudian untuk sun visor-nya ini saya juga suka. Kiri kanan dia sudah ada vanity mirror di sebelah kiri dan kanan. Cuma sayangnya lampunya ini masih kuning seperti ini, masih bolam seperti ini. Kenapa nggak disesuaikan dengan lampu kabin seperti ini? Jadi kan lebih bagus. Kemudian karena ini adalah mobil petualang yang kacanya gede-gede, kalian juga sudah dikasih extender. Jadi untuk menutup cahaya yang masuk dari samping seperti ini. Dan ini berguna banget loh. Kenapa nggak semua mobil dikasih seperti ini? Sudah ada card holder kiri maupun kanan. Untuk hand grip sudah dapat kiri kanan, semuanya model retract. Dan untuk seat belt bisa diatur ketinggiannya, sudah adjustable. Oke, mungkin itu aja di bagian depan. Yuk sekarang kita coba bawa mobil ini jalan.
Iya teman-teman, kita udah ada di dalamnya Subaru Forester, sudah kita bawa jalan sedikit. Biasanya saya komen-komen yang lain, tapi saya mau komen tentang layar di depan ini. Jadi untuk kameranya, kalian bisa lihat, ini layarnya terpisah ya. Jadi pakai layar kecil yang sebelah kiri untuk melihat posisi ban kalian. Terus ada yang untuk melihat depan, bisa juga untuk melihat ke belakang. Jadi tinggal kalian pilih. Cuma yang pengen saya komen, ini sebetulnya untuk layar belakang kalian bisa lihat di head unit. Ketika kalian mundur, kalian bisa lihat di head unit. Ini jauh lebih besar. Saya nggak tahu kenapa kok dipisah seperti ini. Tapi resolusinya menurut saya jauh lebih bagus yang ada di layar kecil itu. Resolusinya jauh lebih bagus dan saya lebih suka sih. Saya nggak tahu kenapa kok layarnya dipisah. Kan seharusnya dijadikan satu di head unit ini kan bisa kelihatan lebih besar, lebih jelas. Tapi untung mungkin mobil ini karena belum dilengkapi dengan kamera 360, jadi layar kecil itu dibagi dua masih terlihat cukup jelas, apalagi resolusinya bagus banget. Dan mungkin agak old school ya. Ternyata dipisah seperti ini, setelah saya coba itu saya lebih suka. Kenapa? Karena masing-masing fungsi itu berjalan dengan sebagaimana semestinya. Seperti head unit ini tetap menjadi head unit dan situ untuk layar. Kecuali mungkin kalau mundur ya head unitnya gantian dengan layar untuk kamera belakang. Karena di beberapa mobil untuk fitur kamera 360-nya itu dijadikan satu dengan head unit. Begitu kita membuka map misalnya ya, kemudian kita langsung send ke kiri atau ke kanan, maka fungsi mapnya akan tertutup oleh fungsi kamera 360. Jadi meskipun ini old school, menurut saya ini good job, masih dipertahankan. Ya memang kelihatan agak tua ya, tapi ya seharusnya seperti inilah fungsi dari masing-masing fitur ya. Seharusnya ada pemisahnya. Jadi jangan semua-semuanya itu kalau bisa dijadikan satu. Oke, yang selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Visibilitasnya ini luar biasa. Seperti saya katakan tadi di awal, ini kacanya gede-gede. Visibilitas depan, samping, belakang ini bagus semua. Kacanya gede-gede, apalagi ada tambahan kaca kecil di sebelah sini, jadi blind spotnya ini semakin minim sih, ini minim banget sih. Jarang-jarang mobil baru yang mempertahankan jendela yang modelnya besar seperti ini. Memang tampangnya di depan menjadi agak old school dan kurang outstanding, kurang menarik perhatian ya, tapi sebagai driver kalian bakal lebih suka yang seperti ini karena view-nya jelas semua. Apalagi mobil ini kan penggeraknya all wheel drive. Jadi kalian kalau off-road visibilitasnya seperti ini itu bakal membantu banget. Terus gimana rasa respons mesin dan transmisi dari mobil ini? Ya, mesin mobil ini sudah nggak pakai turbo seperti generasi sebelumnya. Memang di luar negeri sana ada yang 2500 cc turbo tapi nggak dimasukkan, masih belum. Nggak tahu, mungkin suatu saat nanti akan dimasukkan, kita juga nggak tahu. Untuk mesinnya sendiri saya lihat ini tarikannya ini sepertinya lebih diperuntukkan untuk tenaganya keluar di RPM awal-awal ya. Jadi ketika stop and go, kemudian ketika kalian awal menanjak itu kan butuh tenaga yang cukup besar. Nah, yang saya rasakan ketika stop and go itu tenaganya itu nendang. Ketika RPM semakin atas, dia tenaganya semakin linear. Jadi kita sudah sempat coba bejek mobil ini. Nggak bisa dibilang bertenaga banget, tapi juga nggak bisa dibilang kekurangan tenaga. Karena tenaganya menurut saya sudah cukup lah. Bahkan yang untuk stop and go itu sudah lebih dari cukup, responsif banget sih untuk stop and go. Kemudian respons transmisinya meskipun dia menggunakan CVT, tapi ternyata cukup lumayan. Oke, jadi memang dia masih nggak bisa bohong kalau CVT ya. Ketika kita bejek itu dia meraung terus, tapi ya nggak seperti CVT kebanyakan yang lemot di awal. Dia dari awal ini sudah responsif dan masih bisa kalian masukkan mode manual, bisa kalian pindah-pindah secara manual. Ini dibelah-belah bisa menjadi 8 percepatan. Kekedapan kabinnya seperti apa? Ya seperti biasa. Untuk road noise ini saya acungi jempol. Bagus sih. Road noise-nya bagus banget.
bahkan di atas kecepatan 40 km itu baru mulai masuk terdengar ya. Jadi kalau 40 km per jam ini masih senyap banget. Di atas 40 km per jam barusan mulai agak ada masuk sedikit, dan itu menurut saya cukup bagus ya. Karena di kebanyakan mobil itu 40 km itu biasanya sudah mulai cukup jelas terdengar. Nah ini kita 40 suaranya masih bagus, padahal aspalnya kasar loh ini. Di atas 40 baru mulai, nah ini mulai ada masuk, ini 45 ya, kecepatan 45 baru mulai masuk, padahal aspalnya kasar. Biasanya saya coba mobil di sini itu 40 km per jam sudah terasa. Terus gimana suspensi mobil ini? Kita sudah coba di polisi tidur, kita coba di speed bump seperti ini. Itu empuk banget sih, enak, nyaman banget. Bahkan di speed bump yang lebih tidak manusiawi dari tadi, itu masih terasa empuk. Nah, bagaimana dengan handlingnya? Sebentar lagi bakal kita coba. Kita sudah nemu jalan yang kosong yang biasanya kita pakai. Seperti biasa akan kita setel di 40 km per jam, dan bakal kita siksakin gimana rasa handling mobil ini. Oke, 40, yuk siksak. Wow, mobil ini rasanya nurut banget. Seperti di awal saya bilang, mobil ini kan suspensinya empuk, lewat speed bump, polisi tidur itu terasanya empuk banget. Tapi ketika kita siksakin seperti tadi, itu mobilnya seperti nempel banget. Memang nggak dipungkiri, ini adalah mobil yang cukup tinggi dan cukup bongsor ukurannya. Memang ada sedikit pergerakan bodi, tapi itu sangat terkontrol banget. Bahkan ini seharusnya kalau disuruh siksak dengan kecepatan 60 sekalipun saya masih berani. Nah, pengendalian mobil ini meskipun suspensinya lembut, tapi seperti di awal saya bilang, karena dia menggunakan mesin boxer sehingga center of gravity-nya rendah, sehingga bisa menghasilkan perpaduan yang seperti saya sebutkan, meskipun empuk tapi handlingnya mantap. Good job buat Subaru yang masih tetap menyematkan sistem all-wheel drive di SUV seperti Forester ini. Memang kalau kita lihat ya, modelnya ini nggak ada sporty-sportinya, mesinnya cuma 2000 cc normally aspirated, bukan dipakai untuk kebut-kebutan. Seharusnya kalau pabrikan biasa pasti pikir sudah cukup lah untuk penggerak dua roda aja. Tapi nggak, dengan Subaru dia tetap mempertahankan symmetrical all-wheel drive-nya. Oke, mungkin teman-teman yang punya Subaru, kalian bisa coba komen-komen di bawah. Karena bener-bener seumur-umur saya baru kali ini mencoba mobil Subaru, dan bener-bener baru pertama kali merasakan mobil ini juga. Gimana perawatan mobil ini, bagaimana harga spare partnya, apakah spare partnya mudah atau enggak, kalian bisa komen-komen di bawah. Teman-teman, kita sempat nyoba fitur EyeSight dari mobil ini. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, lane keeping assist, emergency braking, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dan sebagainya. Kita tadi sempat coba karena dia sudah pakai kamera dan radar ya, jadi mungkin pembacaannya sudah cukup baik. Untuk pengeremannya memang nggak sehalus itu, tapi menurut saya ini sudah cukup halus lah. Memang ada beberapa merek lain yang saya rasa lebih halus dari ini, tapi saya merasa cukup puas. Tadi nyoba sebentar itu merasa cukup puas karena dia pembacaannya itu bagus. Jadi ketika kita pindah jalur dia sudah bisa langsung membaca kondisi sekitar. Ketika saya pindah jalur secara mendadak dan tidak menyalakan lampu sein, itu dia langsung memberikan peringatan berupa peringatan lampu maupun suara. Kemudian dia langsung membaca situasi yang ada di sebelah kiri. Tadi saya banting setir ke kiri, dia langsung baca situasi sebelah kiri. Di depan ada mobil, langsung dia melakukan pengereman. Menurut saya pengeremannya meskipun tidak senatural kalau kita ngerem, tapi sudah cukup halus. Good job buat EyeSight-nya Subaru, karena di beberapa mobil saya coba itu meskipun dia sudah menggunakan kamera dan radar, itu ada yang pengeremannya masih lebih kasar daripada mobil ini sih.
Jadi menurut saya ini sudah cukup oke. Dan sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Kita mau coba seperti biasa, kita mau cari jalan yang ukurannya sempit. Kita akan memberikan ilustrasi kepada teman-teman seperti apa rasanya membawa mobil ini di jalan yang sempit. Dan satu lagi, sebelum kelupaan, untuk dashboard mobil ini, meskipun dia sepertinya berkontur, tapi karena kacanya besar, jadi posisi dashboardnya ini seperti rendah ya. Terus kap mesin itu bisa terlihat jelas. Ini wow, saya suka banget sih. Kacanya gede, kap mesinnya bisa kita lihat. Jadi apalagi model kap mesinnya berkontur-kontur ya. Jadi rasanya itu mobil ini seperti, ayo ajak aku bertualang, ayo ajak aku ke tempat atau ke medan yang lebih menantang daripada jalanan kota. Wow, rasanya menyenangkan banget sih nyetir mobil ini. Apalagi kalau kalian buka sunroofnya seperti ini, gede banget. Ini mengingatkan saya seperti naik Serena ya. Serena jendelanya lebih gede dari ini, cuma saya nggak ada sunroof. Tapi karena ini ada sunroof, saya berasa naik Serena yang jendelanya gede banget. Ini pasti enak sih kalau kalian bawa berpetualang baik ke medan off-road maupun ke daerah pegunungan. Ini view-nya pasti bagus banget. Cuma sayang kita belum mendapat kesempatan untuk meminjam mobil ini dalam jangka waktu yang lebih panjang ya. Siapa tahu kedepannya lah Subaru mau meminjamkan kita, mungkin tipe-tipe Subaru yang lain atau bahkan Subaru Forester ini untuk kita bawa keluar kota dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Seperti biasa teman-teman, buat gambaran kalian, kita lagi lewat jalan yang sempit. Ini cukup padat. Gimana rasanya mbak mobil ini di jalan yang sempit? Karena mengingat mobil ini ukurannya cukup lumayan bongsor, lumayan lebar ya. Lebarnya 1,8an, panjangnya sudah lebih dari 4,6 meter. Mungkin terbantu ya. Ini terbantu dari visibilitas jendela yang gede-gede. Ini bawanya di jalan sempit seperti ini tuh gampang banget sih. Semua bisa terdeteksi dengan baik. Ini seperti bisa kalian lihat, kita nyalip-nyalip dari tadi. Kita bahkan nggak pakai cheat mode ya. Kita nggak pakai kamera depan dan kamera samping. Ini gampang banget. Nah seperti ini. Suara-suara motor juga teredam dengan cukup baik. Masih ada masuk tapi cuma sedikit aja. Ini motor-motor lewat masuk sedikit, tapi sudah oke sih menurut saya peredamannya ini. Sudah boleh diacungi jempol. Suara mesin masuk ketika kita berakselerasi keras. Jadi ketika RPM di atas 3000 itu suara, lebih tepatnya itu suara CVT mungkin ya, yang meraung. Itu masuk tapi nggak lebay. Masih teredam cukup baik tapi masih terdengar suaranya masuk. Dan ada fakta menarik yang tadi saya temukan ketika mencoba mobil ini di kemacetan. Sempat saya iseng-iseng saya tetap nyalakan adaptive cruise controlnya. Jadi mobil ini punya low speed following, jadi bisa ngerem sendiri sampai berhenti. Dan ketika mobil di depan itu maju, maka di instrumen ini baik dalam bentuk tulisan maupun suara itu ada peringatannya ketika mobil di depan sudah menjauh tapi kita tetap berhenti. Nah itu kita tinggal toel gas sedikit aja, nanti dia akan jalan lagi. Tetapi ketika saya matikan adaptive cruise controlnya dan saya tetap pura-pura nggak ngelihat gitu ya, saya aktifkan auto holdnya ataupun saya tetap nginjak rem, ketika mobil di depan itu sudah menjauh, maka peringatan yang tadi sebelumnya ada itu nggak muncul lagi, baik peringatan suara atau tulisan. Jadi kalau itu namanya seperti lead car departure notification ya. Itu kalau kalian pengen aktifkan, kalian harus mengaktifkan adaptive cruise controlnya. Kalau enggak, dia enggak akan aktif. Oke teman-teman, itu tadi kebersamaan singkat kita dengan Subaru Forester. Rasa menyetirnya, wah, itu kalau makanan itu bikin nagih ya. Saya dari tadi tuh sampai kepengen nyiksakin mobil ini terus.
Ya, buat teman-teman yang punya Subaru Forester, kalian bisa komen-komen di bawah, karena saya penasaran banget sih gimana ketersediaan spare partnya di luaran sana, gimana harga spare partnya di luaran sana. Please teman-teman yang punya Subaru, kalian bisa komen-komen di bawah. Nah, kebetulan buat teman-teman yang kalian tertarik dengan mobil ini, saat ini di dekat saya sudah ada Pak Dias dari pihak Plaza Subaru, tapi dapat saya pastikan apapun yang kalian dengar di video ini, apapun yang kalian lihat, tidak ada intervensi dari pihak Plaza Subaru. Ya, mungkin sekarang kita mau panggil Pak Dias untuk bisa menemani saya. Iya teman-teman, rupanya Pak Diasnya agak malu untuk tampil di video, jadi saya wakilkan untuk promo-promo dari mobil ini. Dia mendapatkan garansi 3 tahun untuk mesin atau 100.000 km, sedangkan untuk servisnya 3 tahun atau 30.000 km. Kemudian juga ada yang namanya roadmap Subaru Roadmap Assist, di mana itu kalau kalian dalam keadaan darurat ada towing yang siap selama 24 jam. Untuk info lebih lanjut mengenai harga unit tes, kalian bisa hubungi Pak Dias di nomor di bawah ini. Jangan lupa buat teman-teman yang domisilinya di Surabaya atau di sekitarnya, kalian bisa menghubungi Pak Dias untuk info-info mengenai Subaru. Ya, itu tadi ada iklan sedikit atau pesan-pesan sedikit dari pihak Plaza Subaru Surabaya yang beralamat di Jalan HR Muhammad. Kalau kalian berminat dengan mobil di sebelah saya ini, Subaru Forester atau Subaru-Subaru yang lain, kalian pengen tanya-tanya harga, mau test drive, kalian bisa langsung hubungi Pak Dias di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian semua. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.